Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dini Nur Salsabila, Febri Helpina, Mutiara Sari, dan Cynthia Anggreni. Dan selaku dosen pengampu Ibu Endah Dwi Jayanti, kami akan membahas tentang uji hipotesis. Jadi, uji hipotesis adalah sebuah prosedur statistik yang digunakan untuk membuat keputusan tentang nilai sebuah parameter populasi berdasarkan sampel data yang diambil dari populasi tersebut. Proses uji hipotesis melibatkan formulasi hipotesis 0 (HO) yang menyatakan tidak adanya efek atau perbedaan, serta hipotesis alternatif HA yang mengusulkan adanya efek, perbedaan, atau hubungan antara variabel yang diteliti. Keputusan uji hipotesis dibuat berdasarkan perhitungan nilai P dari data yang menunjukkan probabilitas mendapatkan hasil pengamatan atau lebih ekstrim jika hipotesis 0 benar. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan sebelumnya, umumnya 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, menunjukkan adanya bukti yang mendukung hipotesis alternatif. Perbedaan hipotesis dan uji hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang diajukan untuk menjelaskan fenomena yang biasanya berupa prediksi tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis dapat berupa dugaan tentang hubungan sebab akibat, asosiasi, atau pola yang diharapkan terjadi dalam konteks penelitian. Hipotesis dirumuskan sebelum pengumpulan data berdasarkan teori yang ada, penelitian sebelumnya, atau pengamatan awal, dan berfungsi sebagai dasar untuk investigasi lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi keabsahan hipotesis dengan membandingkan data yang dikumpulkan dari penelitian dengan apa yang diharapkan berdasarkan hipotesis tersebut. Uji hipotesis melibatkan penentuan apakah hasil pengamatan data empiris mendukung atau menolak hipotesis 0, hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan. Dalam menghadapi hipotesis alternatif, hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Proses uji hipotesis menggunakan kriteria statistik untuk membuat keputusan tentang penerimaan atau penolakan hipotesis berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Macam-macam uji hipotesis. Yang pertama, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian atau hipotesis alternatif adalah pernyataan yang menunjukkan adanya hubungan, perbedaan, atau pengaruh antara dua variabel dalam sebuah studi. Hipotesis ini dibuat berdasarkan teori, literatur, atau hasil pengamatan yang sebelumnya dan kemudian diuji melalui eksperimen atau pengumpulan data untuk melihat apakah bukti yang ada mendukungnya. Contohnya, konsumsi vitamin C secara teratur meningkatkan sistem imun pada orang dewasa. Yang kedua yaitu hipotesis statistik. Hipotesis statistik terdiri dari dua pernyataan yang saling melengkapi, yaitu hipotesis 0 atau HO yang menyatakan tidak adanya hubungan atau perbedaan, dan hipotesis alternatif atau HA yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan. Dalam analisis statistik, HO diuji untuk melihat apakah ada cukup bukti untuk menolaknya sehingga HA dapat diterima. Contohnya, HO tidak ada perbedaan sistem imun antara orang dewasa yang mengonsumsi vitamin C dan yang tidak. HA ada perbedaan sistem imun antara keduanya. Selanjutnya yaitu tujuan uji hipotesis. Yang pertama, ada pengujian klaim.
Uji hipotesis digunakan untuk menguji klaim atau pernyataan tertentu yang diajukan tentang parameter populasi. Klaim ini bisa berupa perbedaan antara dua kelompok, hubungan antara dua variabel, atau perbedaan antara nilai sampel dan nilai teoritis yang diharapkan. Yang kedua yaitu pembuktian hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk membuktikan atau menolak hipotesis yang diajukan tentang parameter populasi. Hipotesis nol atau HO diasumsikan sebagai klaim awal yang ingin diuji kebenarannya. Sementara hipotesis alternatif atau H1 adalah klaim yang ingin dibuktikan dan bertentangan dengan HO. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan statistik, uji hipotesis membantu dalam pengambilan keputusan apakah hipotesis nol dapat diterima atau ditolak. Keputusan ini penting untuk menentukan apakah suatu klaim atau teori dapat dianggap valid berdasarkan bukti empiris. Keempat itu ada generalisasi, yaitu uji hipotesis membantu dalam menggeneralisasi hasil dari data sampel ke populasi yang lebih besar. Jika hipotesis nol ditolak, maka temuan dari sampel dianggap mewakili keseluruhan populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Yang kelima ada kontrol kualitas, yaitu uji hipotesis digunakan dalam banyak industri untuk mengontrol kualitas produk atau proses dengan menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil produksi dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang keenam yaitu ada penelitian ilmiah adalah uji hipotesis merupakan alat yang penting dalam metode ilmiah untuk menguji validitas klaim atau teori dalam berbagai bidang penelitian. Dengan menggunakan uji hipotesis, para peneliti dan praktisi dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti empiris dan menghindari kesalahan interpretasi. Hal ini membantu memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada analisis statistik yang kuat dan dapat diandalkan. Jenis-jenis uji hipotesis yang pertama itu ada uji T-test, merupakan salah satu bentuk uji parametrik yang paling sering digunakan. Uji ini terbagi menjadi dua, uji T independen dan uji T berpasangan. Uji T independen digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda, misalnya hasil ujian siswa laki-laki dan perempuan. Sementara itu, uji T berpasangan digunakan untuk membandingkan dua pengukuran dalam satu kelompok seperti nilai sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok yang sama. Terus ada ANOVA, yaitu Analysis of Variance, digunakan ketika peneliti ingin membandingkan lebih dari dua kelompok. ANOVA menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata antar kelompok. Jika hasil ANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka uji lanjut post-hoc test diperlukan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Penggunaan ANOVA banyak ditemukan dalam eksperimen sosial dan pendidikan. Terus ada untuk data ordinal atau nominal, atau ketika data tidak terdistribusi normal, uji non-parametrik menjadi pilihan yang lebih tepat. Mann-Whitney U-test digunakan sebagai alternatif uji T independen, sedangkan Wilcoxon-Signan rank test menggantikan uji T berpasangan. Uji C-score X2 juga termasuk uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel kategori seperti hubungan antara jenis kelamin dan preferensi belanja online. Langkah-langkah pelaksana uji hipotesis yang pertama itu merumuskan hipotesis, yaitu buat hipotesis nol HO yang menyatakan tidak ada perbedaan atau efek. Yang kedua itu buat hipotesis alternatif H1 yang menyatakan ada perbedaan atau efek. Yang kedua itu menentukan taraf signifikan, biasanya ditetapkan sebesar 0,05 atau 0,01. Taraf ini menunjukkan peluang kesalahan dalam menolak hipotesis nol, padahal benar error tipe 1. Yang ketiga itu menentukan uji statistik yang sesuai berdasarkan jenis data dan tujuan, pilih uji T ANOVA, Chi-square, dan lain-lain. Langkah pelaksanaan uji hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data dan mengolah data. Kumpulkan data yang relevan dari sampel penelitian. Hitung statistik yang dibutuhkan seperti nilai T, V, Z, atau X2.
Yang kelima, menarik kesimpulan, bandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis. Jika nilai statistik lebih ekstrim daripada nilai kritis, maka tolak HO. Buat interpretasi hasil dalam konteks penelitian. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga objektivitas, konsistensi, dan validitas dari hasil penelitian. Penyusunan dan pengujian hipotesis yang sistematis akan memperkuat argumentasi dan keandalan dari suatu studi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan melakukan pengujian data hipotesis menggunakan aplikasi SPSS. Jadi pada pengujian ini dilakukan uji t-test atau Independent Sample Test. Baik, yang pertama kita harus ada data, lalu letak di Excel. Saya sudah letak di Excel, lalu kita tinggal copy, pindah ke data view, bukan variable view, data view. Jadi seperti ini. Di variable view kita ubah. Yang pertama menjadi nama, tipenya string, width-nya kita ubah menjadi 8, desimalnya 0, labelnya kosong, values-nya non, missing-nya non, columns-nya 7, alec-nya leave, measure-nya nominal, role-nya input. Yang kedua kita ubah menjadi jenis kelamin. Tipenya itu numerik, width-nya 8, desimalnya 2, double-nya kosong, values-nya kita ubah. Value yang pertama itu labelnya laki, add. Value yang kedua labelnya perempuan, kita add, lalu kita OK. Missingnya non, columns-nya 8, alecnya right, measure-nya kita ubah menjadi nominal, role-nya input. Yang ketiga itu nilai, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya kosong, values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, alecnya right, measure-nya kita ubah menjadi scale, role-nya input. Sudah. Jadi kita pindah ke data view. Lalu kita pilih analysis, kita pilih compare means, lalu independent sample t-test. Di jenis kelamin kita letak di grouping variable, nilainya di test variable. Yang di jenis kelamin ini define groupsnya 1, group 2 ya 2, continue. Oke, inilah data akhirnya. Dapat kita lihat bahwa rata-rata laki-laki itu 81,6, rata-rata perempuan itu 83,6. Maka dapat kita lihat ada perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.